Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan ini kita masih dapat bertemu kembali meskipun secara tidak langsung dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini nanti benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Dan nanti setelah pembahasan ini selesai, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian iman pada hari kiamat. Kemudian anak-anak juga dapat menuliskan dalil yang menerangkan tentang datangnya hari kiamat. Selanjutnya anak-anak juga dapat menjelaskan apa perbedaan antara kiamat sugro dan kubro. Kemudian juga dapat menyebutkan macam-macam peristiwa sudah hari kiamat. Dan yang terakhir, anak-anak nanti bisa menyebutkan tentang hikmah atau manfaat iman kepada hari kiamat. Selanjutnya, marilah kita mulai untuk membahas tentang pengertian iman pada hari akhir atau hari kiamat. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak pasti pernah menyaksikan berbagai peristiwa, di antaranya ya peristiwa matinya seseorang atau matinya makhluk hidup yang lain, atau rusaknya sebagian daripada alam ini karena berbagai bencana, misalnya karena banjir, karena gempa bumi, karena gunung meletus, atau bencana-bencana yang lain yang menyebabkan sebagian daripada alam ini menjadi rusak, yang hidup menjadi mati. Dengan peristiwa-peristiwa tersebut yang telah anak-anak saksikan, bisa kita ambil satu pelajaran bahwa kehidupan di dunia ini pada akhirnya memang semua akan rusak, fana. Kehidupan ini tidak kekal. Nah, rusaknya daripada kehidupan di dunia ini, itulah yang dinamakan dengan kiamat atau hari akhir. Nah, apa pengertian pada hari kiamat itu? Kita bahas dari kata iman dan hari akhir. Iman itu sendiri artinya meyakini dengan sepenuh hati tanpa ragu-ragu. Dengan hari akhir itu hari hancurnya seluruh kehidupan alam semesta ini. Jadi pengertian iman pada hari kiamat itu adalah yakini dengan sepenuh hati, ya, tanpa ragu-ragu bahwa dunia ini akan hancur, binasa, dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia ini. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Anak-anak, dari buku ensiklopedia Islam itu disebutkan nama-nama lain hari kiamat. Dalam Al-Quran itu
sangat banyak itu kalau kita mau mencarinya dan menelitinya. Itu nama-nama itu sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat itu. Misalnya hari akhir, atau itu disebut juga hari kiamat itu karena pada saat itu Allah telah menegakkan keadilan seadil-adilnya. Siapa yang ketika di dunia dia beramal baik, maka dibalas dengan pahala bagian yang abadi dengan surga. Siapa yang berbuat maksiat ketika di dunia, maka juga akan dibalasi dengan dosa yang berupa nanti di kehidupan di akhirat, berarti dia akan mendapatkan siksa dan kesengsaraan. Juga disebut Yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Jadi yang beramal baik akan mendapatkan kebahagiaan di surga, sedangkan yang beramal buruk akan mendapatkan siksa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Yaumul Fath, jadi kemenangan bagi orang yang beriman, karena mereka telah diberikan balasan oleh Allah, yaitu dengan berbagai kesenangan, kebahagiaan yang abadi di surganya Allah SWT. Juga disebut Yaumul Talaq, hari perpisahan, Yaumul Jami', hari berhimpun, Yaumul Khulud, hari kekekalan, dan akhirat itu tidak ada batasnya lagi, selama-lamanya kekal abadi. Dan masih banyak lagi. Itu nama-nama lain daripada hari kiamat, hari akhir. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu telah memberitakan kepada kita dalam Al-Quran, juga Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih yang menerangkan bahwa kiamat itu pasti datang dan tidak ragu-ragu lagi, tidak diragukan lagi. Misalnya surat Ahad ayat 7 menerangkan bahwa kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan nanti Allah pada peristiwa itu, hari kiamat itu akan membangkitkan semua manusia dari dalam kubur yang berbahas untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan waktunya kapan? Yaitu datanya kiamat itu ya hanya Allah yang tahu. Semua makhluk tidak tahu, tidak ada yang tahu. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku bahwa dia tahu akan datangnya hari kiamat, itu adalah orang-orang pendusta. Tidak benar dan tidak boleh kita yakini, karena Allah telah menerangkan bahwa yang tahu kapan datangnya hari kiamat itu hanya Allah saja. Kemudian secara akal itu kiamat itu juga pasti datang. Secara logika itu bisa kita ambil dari berbagai penelitian para ahli ilmu pengetahuan, ilmuwan. Misalnya yang menerangkan bahwa alam ini lama-kelamaan akan rusak, akan binasa. Yaitu misalnya di lapisan atmosfer bumi ini ya, yang melindungi bumi dari benda-benda langit yang bisa menghancurkan bumi ini, ada lapisan yang namanya ozon. Itu
Ya, solar storm-nya berfungsi untuk melindungi bumi dari panasnya sinar matahari yang sangat terik itu, terutama sinar ultraviolet. Tapi nyatanya sekarang itu lapisan ozon itu karena pemanasan global atau karena polusi, ya karena ulah manusia juga, itu berlubang makin hari semakin lebar lubangnya, sehingga sinar ultraviolet itu tidak bisa tersaring lagi. Itu menjadikan bumi ini panasnya tidak terkendali. Kalau terus-menerus ini terjadi, maka bumi ini akan menjadi sangat panas. Sehingga kehidupan yang ada di muka bumi ini akan rusak juga. Misalnya es yang berada di kutub itu kalau karena panas bumi yang berlebihan menjadi mencair. Kalau mencair semua maka akan menjadikan permukaan itu naik sehingga akan menenggelamkan daratan-daratan yang ada di bumi ini. Itu salah satunya. Dan masih banyak lagi penelitian yang menunjukkan bahwa memang kehidupan di muka bumi ini tidak abadi dan akan berakhir. Ada batas waktunya. Kalau itu sudah terjadi, maka itulah yang dinamakan akan terjadilah kiamat itu tadi. Itu secara akal. Tapi kita sebagai yang beriman, tidak yakin bahwa datanya hari kiamat itu telah diberitakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan oleh Rasulnya Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Kita harus yakin dan tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu sedikit pun. Apa yang diberitakan Allah pasti akan terjadi. Kemudian macam-macam kiamat itu bisa dibedakan menjadi kiamat sugro atau kecil, yang kedua kiamat kubro atau besar. Kiamat sugro itu adalah rusaknya atau hancurnya sebagian dari alam semesta ini. Jadi yang rusak, yang hancur hanya sebagian. Dari kiamat itu sama-sama hancur rusaknya kehidupan alam semesta ini. Tapi kalau yang sugro itu hanya sebagian saja. Misalnya terjadi berbagai bencana, gempa bumi, kematian seorang, itu kan rusak bagian dari kehidupan alam ini, tapi hanya sebagian karena bagian yang lain tidak rusak. Itu sugro. Tapi yang kiamat kubro itu adalah terbesar itu hancurnya dan musnahnya seluruh alam semesta ini. Semua hancur, hanya Sang Khalik yang tidak hancur, tidak musnah, yaitu Allah SWT. Semua makhluk akan hancur. Nah, peristiwa itu hancurnya, rusaknya seluruh kehidupan di alam semesta inilah yang dinamakan kiamat kubra atau kiamat yang sesungguhnya. Anak-anak yang saya banggakan, saya cintai, peristiwa-peristiwa pada hari kiamat kubro ini itu berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka dapat kita simpulkan. Yang pertama itu setelah manusia mati, kalau pada hari kiamat nanti ada sangkakala yang ditiup malaikat Israfil yang pertama menjadikan semua makhluk ini mati dan dunia ini akan hancur. Maka manusia yang mati itu akan masuk ke alam kubur atau alam bariyah. Alam bariyah. Di sana sudah ada siksa, sudah ada nikmat. Ya sesuai dengan amalnya manusia ketika di dunia. Kalau sudah
dikubur mendapatkan nikmat, ini menunjukkan tanda bahwa nanti di akhirat pun dia akan bahagia masuk surga. Tapi kalau di alam kubur mendapatkan siksa, maka ini pertanda bahwa di kehidupan akhirat besok mereka itu akan lebih sengsara, yaitu kan kekal di dalam neraka. Yang pertama itu peristiwa Yaumul Barzakh atau masuknya manusia dalam kubur menanti untuk nanti sampai hari kiamat termasuk ke alam akhirat. Setelah manusia mati semua, maka ditiuplah selang beberapa waktu ditiuplah sangkala yang kedua, maka bangkitlah semua manusia yang dari alam kubur dalam keadaan seperti dilahirkan dulu. Maksudnya tanpa pakaian, tanpa alas kaki, yang laki-laki tanpa hitan. Tapi kondisinya berbeda-beda. Ada yang berseri bersinar, ada yang muram, hitam. Itu sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Lebih-lebih umpamanya Nabi Muhammad yang anggota-anggota wudhunya itu akan bercahaya putih besok pada Yaumul Ba'ats dan ketika berkumpul di mahsyar. Dan kita termasuk golongan tersebut. Kemudian setelah bangkit dari alam kubur, yaitu Yaumul Ba'ats, berkumpullah manusia tadi ke mahsyar. Di sana nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah satu persatu. Dan semua manusia akan mengakuinya terhadap amal-amalan yang telah dilakukan ketika di dunia, ketika ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dihisab, dihitung semua amalnya. Diminta pertanggungjawaban sekecil apapun. Akan diberi balasan oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Amalnya ditimbang semua. Beruntunglah orang-orang yang amal baiknya berat, dan merugilah orang-orang yang amal buruknya yang berat dalam arti kebaikannya ringan. Dan setelah itu akan meniti suatu jembatan lintasan bentang di atas jannah menuju surga yang namanya Sirat. Setelah itu disebut Yaumul Sirat. Maka orang-orang yang amalnya baik ketika di dunia selalu taat pada Allah akan dimudahkan oleh Allah supaya melewati itu untuk menuju surganya Allah. Tapi yang ketika di dunia mereka senantiasa maksiat pada Allah, maka kecelakaanlah yang akan mereka dapatkan ketika menit itu, yaitu mereka tidak akan berhasil menuju surga dalam meniti sirat tadi, tapi akan jatuhlah mereka ke jahanam. Ini beberapa ayat yang bisa anak-anak pelajari, nanti dibaca dalam Al-Quran, misalnya tentang sangkakala, ditiup tentang sangkakala, surat Zumar ini ya, 68, kebangkitan, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hasr, Yaumul Hisab, kemudian balasan baik dan buruk. Jadi nanti semua amal kita sekecil apapun akan diberi balasan oleh Allah dan akan diperlihatkan oleh Allah. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah, karena itu Allah pada hari itu akan memberikan keadilan seadil-adilnya. Alaihissallahu biahkamil hakim. Karena Allah itu hakim yang paling adil.
anak-anak yang saya banggakan bahwa sudah kita sampaikan bahwa hari kiamat datangnya kapan, hari hanya kapan itu tidak ada yang tahu. Semua makhluk tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Tapi Allah hanya menerangkan tanda-tanda kepada Rasulullah, kemudian diterangkan kepada kita. Adapun tanda-tanda itu terbagi dua, ada tanda-tanda sugro atau kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda kecil itu maksudnya kiamat itu memang semakin dekat, tapi rentang waktunya dengan datangnya itu ya tidak sedekat ketika tanda-tanda kubro itu muncul. Ya, di antara tanda-tanda kecil datangnya kiamat itu adalah banyaknya minum-minuman keras atau homer yang diminum dengan terang-terangan, merajalela, perzinahan juga terang-terangan, tidak ada rasa malu berbuat maksiat. Ini waktu terasa pendek, dunia terasa sangat dekat. Dengan globalisasi ini kan menjadikan dunia itu seolah-olah ya berada di depan kita semua. Sekarang mau komunikasi dengan orang seluruh dunia pun kita tanpa pergi jauh-jauh ke sana kemari, kita sudah bisa ya, dengan berbagai alat komunikasi yang sangat modern ini. Ini menunjukkan ini. Juga menunjukkan bahwa dunia itu terasa sangat dekat, waktu juga terasa sangat pendek, ya. Dan kita karena mungkin kesibukan kita atau bagaimana, tapi saat ini kita telah merasakannya. Begitu cepatnya waktu itu berlalu. Dan masih banyak lagi tanda-tanda kecil itu ya bisa anak-anak pelajari atau baca, dalami. Makanya kalau kita sesuaikan ya, kita renungkan bersama dengan kondisi yang ada saat ini telah menunjukkan bahwa kiamat itu memang sangat dekat. Sangat dekat. Maka kita hendaklah senantiasa berserahkan diri untuk bekal kehidupan di akhirat besok. Mumpung kita masih diberi kesempatan umur kehidupan di dunia ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Kemudian tanda besar datangnya kiamat adalah keluarnya Dajjal, ya, bohong besar yang akan menyesatkan manusia. Dan turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi yang akan melawan dan membunuh Dajjal. Dan matahari terbit dari sebelah barat. Ini kalau tanda ini sudah datang, taubat kita sudah tidak akan diterima oleh Allah. Maka sebelum ini datang, tanda-tanda ini, segera kita bertobat kepada Allah, memperbaiki iman kita, memperbanyak amal soleh kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang-binatang yang bisa berbicara dengan manusia, dan tentang lain nanti bisa dipelajari pada literatur-literatur yang lain. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Itu tadi secara singkat tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari tadi secara ringkas singkat dapat menjadikan anak-anak lebih dekat kepada Allah, senantiasa
taat pada Allah, senantiasa memohon berdoa pada Allah, taubat kepada Allah, minta pertolongan pada Allah agar senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia sampai akhirat. Kemudian kita juga senantiasa berusaha untuk selalu berperilaku baik. Karena apa? Kita sudah tahu bahwa besok amal kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun akan diberi balasan oleh Allah. Maka jangan sampai kita itu menyanyiakan kesempatan ini, maka kita gunakan hidup ini untuk selalu berperilaku yang baik. Berbuat kesalahan segera ingat pada Allah dan bertobat, jangan mengulangi lagi. Dan kita hendaklah menjadi orang-orang yang senantiasa berani dalam membela kebenaran, rela berkorban untuk membela kebenaran, termasuk dalam menjalankan aturan-aturan Allah. Kita harus berani berkorban, kalahkan nafsu kita, tapi kita jadikan petunjuk Allah, wahyu Allah itu menjadi pedoman kita letakkan di depan itu. Jangan dikalahkan dengan hawa nafsu. Kita hendaklah juga senantiasa menghindarkan diri dari beramal berbuat yang tidak diridhoi Allah atau yang dibenci oleh Allah, agar nanti Allah senantiasa ridho kepada kita. Kita harus selalu melaksanakan perintah-perintah Allah secara optimal dan menjauhi semua larang-larangannya. Dan yang terakhir, hendaklah kita senantiasa beristighfar secara lisan dan hati, menyadari akan dosa-dosa kita, kan kita tidak akan lepas daripada perbuatan dosa. Taubat kepada Allah dan asal kita menyadari akan perbuatan dosa kita, kita tidak akan mengulanginya, berjanji menyesalinya, dan kita ganti dengan amal-amalan yang diridhoi oleh Allah. Demikian nanti Allah akan ridho kita, dan kehidupan kita di dunia sampai akhirat menjadi kehidupan yang selamat dan bahagia selama-lamanya. Anak-anak, demikian yang kita sampaikan pada kesempatan ini, dan bisa kita pahami bersama-sama dan nanti kita amalkan bersama-sama. Kita persiapkan diri semua ini ya, kehidupan ini, setiap langkah kita, setiap aktivitas kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa Allah memberikan pertolongan dan keridhaan kita menjadi orang yang benar-benar bahagia dunia sampai akhirat, selamat dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Kemudian anak-anak, selanjutnya ya, tugas nanti dikerjakan dalam buku tugas. Setelah itu nanti pada kesempatan yang lain kita kumpulkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf, dan Allah mengampuni segala kurang kita. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.